Di set nih, modem teman-teman itu terset di band 3 misalnya, 1800 MHz. Lalu teman-teman mau ganti nih dari band 3 ke band 40. Tapi modemnya nggak support lock ganti band gitu. Ya nggak bisa dipasang kartu smartfriend-nya. Halo guys, di video kali ini kami akan share bagaimana sih caranya memilih modem 4G untuk kebutuhan internet Anda. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memilih modem. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah merek modem. Nah, merek modem di sini yang perlu kita perhatikan udah teruji belum kualitasnya gitu. Jadi kalau ada merek-merek baru itu kalau dia company di balik modem itu kurang misalnya kurang teruji gitu. Jadi kita nggak usah beli modemnya gitu. Misalnya merek-mereknya seperti merek-merek yang awalan H gitu ya kan. Yang awalan H itu ya banyak banget yang ngeluh dengan merek tersebut. Sering hang, sering loss dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa merek ya yang kami rekomendasikan. Yang pertama adalah merek Huawei dan satu lagi ZTE. Nah, dua ini sudah teruji ya untuk kualitas modemnya dan memang perusahaannya sangat-sangat bagus dalam memproduksi modem terutama yang Huawei ini. Kalau Huawei memang top, salah satu yang paling top, mungkin yang paling top saat ini di Asia adalah Huawei. Nah, yang kedua adalah spesifikasi modem. Di sini spesifikasi modem ini mulai dari port LAN dan antenanya. Nah, misalnya kita cek nih di MyOrbit ya, kita buka di myorbit.id. Teman-teman harus perhatikan ini. Jadi kalau kebutuhannya misalnya kita butuh port LAN, misalnya kita mau pakai di home office atau di kantor kita atau di rumah, yang di rumah kita tuh ada komputer gitu. Nah, daripada kita beli WiFi, kalau nggak kita kan harus beli ini USB WiFi ya. USB WiFi. Nah, kita harus beli yang kayak gini kan. Kalau di modemnya tidak ada port LAN-nya. Nah, kalau ada port LAN-nya, teman-teman bisa pakai kabel LAN gitu. Kabel LAN misalnya di Orbit Star. Sinilah kita lihat ya Mac H1 nih. Nah, di sini kan ada port LAN-nya nih. Sini ada port LAN-nya. Jadi teman-teman kalau butuh port LAN itu cari modem yang ada port LAN-nya. Nah, kalau di sini kita lihat, nah ini ada satu ya. Nah, diusahakan kalau bisa port LAN-nya lebih dari satu gitu. Jadi misalnya port LAN ini rusak, bisa pakai port LAN yang satu lagi gitu. Karena biasanya kalau kita sering hidup tiba-tiba ada petir kuat, itu bisa terjadi ini rusak portnya. Nah, kalau ada port satu lagi kita bisa pakai port cadangannya. Ini sering sekali terjadi ya port rusak ini. Sering banget terjadi. Nah, di sini ada dua kah? Yang ini ada dua. Nah, nih. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Di modemnya ini ada berapa port. Nah, kalau mau pasti lagi diklik aja di sini di bagian spesifikasi produk. Misalnya kita download di sini. Mereka pasti ada taruh di spesifikasinya. Di spesifikasi perangkat itu pasti ada dibunyiin. Nah, seperti di sini ya. Di sini kan ada satu kali RJ45 di sini. Yang RJ45 ini WAN dan LAN gitu kan. Jadi ada satu nih portnya. Nah, ini ada satu port. Nah, kalau usahakan cari yang dua port. Kalau teman-teman ada kebutuhan menggunakan kabel. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Nah, lalu yang di sini band yang disupport dan support berapa carrier aggregation gitu. Nah, misalnya di modem ini kan ada band yang disupport. Seperti misalnya kita lihat tadi ya di sini. Nah, di sini dia support band berapa aja gitu. Di sini kan ada Cat 4, FDD, TLE. Di sini dia FDD LTE-nya itu band 138. Lalu LTE-nya itu band 40. Nah, di sini. Di sini teman-teman lihat dia support band berapa aja dan pastikan di lokasi kita itu ada band ini gitu. 13840 di sini. Di sini kan support band 1, band 3, band 8, band 40. Nah, pastikan di lokasi kita support juga gitu. Nah, oke, lalu bagian yang ini di support lock band atau tidak. Nah, ini sering banget ya terjadi gitu.
Ternyata modem yang dibeli itu tidak support lock band atau aplikasi untuk lock bandnya nggak ada, atau melakukan lock bandnya itu susah sekali gitu, rumit, banyak kali triknya. Mau lock band aja pun udah stres kita gitu kan. Nah, jadi utamakan ada nggak misalnya kita beli modem merek Huawei, ada nggak aplikasi yang untuk melakukan lock band? Kalau untuk Huawei, teman-teman bisa cek di situsnya midtechnology.com. Di sini ada yang Huawei Manager ya. Kalau kita cek di sini ada yang Huawei Manager, ada yang Huawei Control Pro APK. Nah, jadi teman-teman bisa pakai dua aplikasi ini untuk modem merek Huawei. Kalau mereknya selain Huawei kan, ya saya nggak tahu bisa di lock atau tidak. Kalau teman-teman tahu bisa locknya, ada aplikasinya. Misalnya merek ZTE, ini aplikasinya. Merek Advan, ini aplikasinya. Merek HKM, ini aplikasinya. Tulis saja kolom komentar biar yang lain-lain tahu. Nah, di sini penting, ini poin sangat penting juga ya, support lock band atau tidak gitu. APK untuk settingnya ada atau tidak. Nah, yang terakhir itu lock SIM card atau tidak gitu. Misal kenapa kita perlu lock SIM card atau tidak, ini kita pastikan. Misal di daerah kita itu yang bagus itu sinyal Indosat, Telkomselnya jelek gitu. Memang ini produk Telkomsel, tapi kan kita bisa pakai juga untuk kartu lain. Alangkah baiknya seperti itu. Kalau tidak bisa, hanya lock di Telkomsel dan di lokasi kita itu yang bagusnya Indosat atau yang bagusnya itu Tri atau XL, nah itu akan jadi masalah. Kalau teman-teman tidak bisa ganti kartu lain. Untuk ganti kartu ada dua syarat. Yang pertama harus ganti APN. Nah, yang kedua kita harus bisa ganti band. Nah, bandnya. Karena bisa aja misalnya di Smartfren tuh nggak support band yang ada di Telkomsel gitu. Teman-teman bisa cek di sini, cek aja di blog nih, nanti ketik aja di sini band 4G Indonesia, band 4G gini. Band 4G. Nah, di sini ada band 4G di Indonesia. Di sini teman-teman melihat di sini. Kalau Smartfren itu dia bandnya apa aja? Misalnya di sini nih, di Telkomsel itu kan ada band 1, 3, 8, 40. Nah, kalau misalnya di teman-teman itu punya ada 4G, nah 4G Smartfren itu hanya ada di band 5 dan band 40. Jadi kalau lokasi teman-teman itu kartunya di set ke 138 gini, modemnya di set nih. Modem teman-teman itu terset di band 3 misalnya. 1800 MHz. Lalu teman-teman mau ganti nih dari band 3 ke band 40. Tapi modemnya nggak support lock ganti band gitu. Ya nggak bisa dipasang kartu Smartfren-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Bisa nggak dia diganti band gitu. Ganti band. Sini, ganti band. Sama ganti APN. Kalau ganti APN sih rata-rata modem semua bisa ya. Kalau yang ini sih pasti bisa. Yang poin 2 ini ganti band. Kalau dia nggak bisa diganti band, misalnya modem kita terset ke band 3 di band 8 ini atau di band 3 ini, yang banyak kan di Indonesia kan band 3 ini kalau untuk Telkomsel yang 1800 MHz. Nah, sementara kita mau pasang kartu Smartfren nih, Smartfren itu tidak ada support band yang 1800 MHz, otomatis nggak bisa terkoneksi. Jadi poin ini sangat penting ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga, nanti kami taruh juga linknya nih, daftar band 4G di Telkomsel band di Indonesia ini, biar teman-teman bisa baca dan mendapatkan informasinya sehingga tidak salah beli modem yang berakibat teman-teman kecewa sama Telkomsel Orbit. Nah, oke, itu dia guys video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you.